Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah, NIM 210304240, kelas MGT 4 Rek A, semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu dosen pengantar manajemen. Yang pertama, konsep dasar manajemen bisnis. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi profit, perusahaan besar. Contohnya perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan kecil. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan non-profit atau nirlaba. Yang pertama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan yang kedua, lembaga pendidikan negeri. Yang ketiga, yayasan sosial, dan lain-lain. Sumber daya organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya informasi. Yang ketiga, sumber daya fisik. Yang keempat, sumber daya keuangan. Yang kelima, sumber daya alam, dan lain-lainnya. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian efektif dan efisien. Efektif mengerjakan pekerjaan yang benar, efisien mengejar pekerjaan dengan benar. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, fungsi pengarahan dan implementasi. Yang keempat, fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang kelima, fungsi operasional dan manajemen. Selanjutnya, materi yang kedua, manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Keahlian manajemen. Pertama, keahlian teknis. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, keahlian konseptual. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Tingkatan manajemen. Tingkat pertama, manajemen tingkat puncak. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama dan supervisi. Yang keempat, manajemen dan supervisi. Manajemen sains atau seni. Manajemen sebagai sains pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Selanjutnya, materi yang ketiga, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat,
partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal dan jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Yang pertama, pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika. Yang ketiga, kode etik. Yang keempat, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Selanjutnya, materi yang keempat, perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendasari dan mendahului fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan dapat diibaratkan seperti lokomotif yang menarik kereta yang terdiri dari aktivitas mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan, atau kita dapat mengibaratkan perencanaan sebagai akar tunggang dari pohon besar dan rimbun. Dari situ tumbuh cabang-cabang, yaitu pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Tanpa perencanaan, para manajer akan dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Bahkan, mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka mengorganisasikan. Mengapa seorang manajer berencana? 1. Menetapkan arah. 2. Mengurangi ketidakpastian. 3. Meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia atau pemborosan dan kegiatan rangkap. Yang keempat, menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, proses. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Bagaimana melakukannya?
Bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Perencanaan dimulai dengan menjawab 5W tambah 1H, yaitu where, why, when, who, what, dan how. Yang kedua, manajemen strategi. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tingkat strategi. 3 tingkat strategi terdiri dari 1. Strategi tingkat korporasi. Strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi korporasi multilini. Yang kedua, strategi unit bisnis atau business unit strategi, disebut juga strategi lini bisnis. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Yang ketiga, strategi tingkat fungsional. Strategi yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategi bisnis unit. Selanjutnya, materi mendirikan dan memperbaharui organisasi. Bisnis kecil atau small business sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Kewirausahaan atau entrepreneur. Seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk kewirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dan menggunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Manfaat kewirausahaan, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi. Faktor-faktor sosiologi. Hambatan terhadap kewirausahaan, kurang konsep yang layak untuk berhasil, kurang mengenal pasar. Selanjutnya, materi yang terakhir, manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan dan memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Langsung saja kesimpulannya. Pengantar manajemen ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep dan praktek manajemen dalam konteks dunia yang kompleks dan dinamis dalam lingkungan global yang selalu berubah. Pembahasan ditekankan pada pendekatan secara fungsional atau proses dalam studi manajemen, di mana materi pembahasan mencakup semua fungsi dan kegiatan yang penting dalam manajemen. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, serta penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Hal ini memberikan suatu kerangka berpikir dalam menganalisa dan memahami sifat dasar pekerjaan dan sukses manajerial, serta informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja fungsi-fungsi manajerial dalam masyarakat bisnis yang semakin kompetitif. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.